Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa kripto lagi. Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan tutorial deposit ya di platform Bitget ini. Kita akan ke aset, kemudian deposit. Nah, saya akan coba menggunakan XRP ya, karena lebih cepat untuk transaksinya dan lumayan murah. Jadi di contoh ini saya akan deposit menggunakan Binance ya. Nah, ini merupakan deposit address-nya. Kita harus copy. Kemudian ini kita withdraw di Binance, kita bisa paste recipient address-nya di sini. Nah, kemudian kita pakai network XRP ya, karena address ini merupakan address dari XRP. Kemudian untuk tag-nya, di sini kita bisa perhatikan, ini kita harus copy juga. Kemudian kita paste di sini. Nah, saya akan coba kirim 20,25 minimum withdrawal-nya. Submit. Oke, jadi withdrawal untuk Binance-nya ini sudah berhasil ya. Jadi tadi disuruh isi verifikasi kode dari emailnya dan Google Authenticator-nya. Jadi seperti itu saja ya untuk deposit ke Bitget. Sebentar lagi ini harusnya akan masuk di Bitget. Nah, sekarang kita akan langsung coba analisa dulu ya untuk koin-koin. Oke, saya akan mulai dulu dari si Cardano ya. Nah, untuk Cardano ini kalau saya coba lihat di daily, kita bisa perhatikan dari kemarin ini Cardano masih berada di dalam satu sideways yang besar ya. Nah, sideways ini masih belum berakhir dan pergerakannya hanya ada di range-range di sini. Untuk mengakhiri sideways ini, Cardano harus bisa break antara di atas resisten ini atau di bawah support ini. Tapi kalau saya perhatikan, kemungkinannya lebih akan break ke atas. Mengingat tren sebelumnya yang masih bullish. Dan kalau nggak salah, dalam beberapa hari mendatang, Cardano juga ada satu eventnya yang kita bisa perhatikan. Nah, sekarang saya akan coba ukur target Cardano ya, kalau dia berhasil break dari area resisten. Jadi targetnya minimal kita bisa ke area 1,77 ini, 1,78 ya. Karena area ini bisa jadi area yang lumayan penting buat Cardano. Setelah itu target saya ada di 2,2 dolar ini. Jadi dua target ini perlu kita pertimbangkan untuk kedepannya. Nah, ini sebenarnya ada opportunity lumayan besar, tapi ini kita masih belum tahu ya sideways-nya bisa makan berapa lama. Jadi ini bisa sideways 1 bulan lagi atau bahkan beberapa minggu lagi. Jadi kurang lebih seperti itu analisa buat Cardano. Nah, saat ini kalau saya perhatikan untuk masuk di futures, opportunity-nya masih kurang bagus ya, karena sekarang dia masih berada di tengah-tengah ya, antara support atau resistennya. Jadi, untuk saat ini masih belum begitu aman. Nah, tapi kita bisa coba short selling ketika dia gagal menembus resistennya, atau coba buy long ketika dia menyentuh supportnya. Nah, kita bisa perhatikannya, ketika dia menyentuh support, kemudian kita buy di area sini, ini kita pasti sudah profit. Nah, begitu juga dengan resisten. Ketika dia sudah kena resisten dan kita short di area sini, ini pasti juga profit lumayan banyak. Karena di futures kita bisa leverage margin yang kita punya. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas Atom ya. Nah, untuk koin Atom ini juga masih kurang menarik, sama seperti Cardano ya, masih sideways di area range ini. Walaupun kalau kita perhatikan ini resistennya memang ada banyak false break-nya untuk Atom ini. Kita bisa perhatikan dia false break kemudian jatuh kembali. Nah, untuk area support-nya yang saya perhatikan ada di area sini. Nah, strateginya juga sama seperti Cardano. Jadi kita bisa buy mendekati area support atau sell mendekati area resisten. Nah, itu bisa kita gunakan untuk Atom ini. Nah, kalau saya perhatikan di candle 1 jamnya ini masih bakal ada sedikit koreksi dulu sebelum melakukan kenaikan. Mungkin kita bisa koreksi ke sini, karena ada candle yang wick-nya lumayan panjang ya di atas. Jadi kurang lebih bisa seperti ini pergerakannya dalam beberapa hari mendatang. Oke, jadi seperti itu ya. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin DOT. Oke, DOT ini menurut saya masih lumayan menarik ya. Kenapa? Karena kita sedang berada di area support. Nah, dan ini merupakan area support pentingnya kalau saya katakan, di mana setiap kali harga menyentuh di area support ini selalu terjadi pemantulan. Nah, ini sudah mantul sebanyak 4 kali, tapi kita harus hati-hati, seperti konsep yang saya sering sebutkan sebelumnya, semakin sering suatu support di retest, semakin besar pula kemungkinan untuk support itu di break. Nah, kalau saya gambarkan trend line-nya, kita bisa perhatikan DOT baru saja breakout dalam beberapa hari yang lalu ini.
Kalau saya coba lihat di 4 jam, jadi kalau saya perhatikan ini masih awal-awal dia mau melanjutkan kenaikannya. Nah, ini merupakan area support. Nah, menurut saya ini merupakan area yang bagus buat kita akumulasi untuk dot ini. Nah, jadi ini buat kalian yang mau coba masuk, bisa dipertimbangkan ya untuk dot ini. Kalau saya targetkan, mungkin bisa ke area 38 ini. Ini area yang patut kita pertimbangkan. Kalau kita leverage 10 kali, ini sudah lumayan ya kalau kita hitung dari sini. Ini ada sekitar 14%. Dengan leverage 10 kali ini sudah 140%. Nah, ini sebenarnya return-nya cukup menarik ya. Nah, untuk trade seperti ini kita bisa trade di kontrak tradingnya Bitget ya. Karena mereka juga menawarkan leverage sampai 50 kali. Nah, sekarang saya akan coba lanjutkan ya untuk analisa koin berikutnya. Saya akan coba analisa ETH ya. Nah, untuk koin ETH ini kalau kita perhatikan dia baru saja breakout dari area resistennya kemarin. Nah, kalau saya tarik targetnya, kemungkinan besar kita bisa ke area golden ratio. Golden ratio-nya ada di 2763. Ini bentar lagi sudah dicapai. Seharusnya kita akan ada sedikit rejection di area tersebut sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Untuk ETH ini dalam bulan depan saya lumayan bullish ya. Mungkin kita berpeluang untuk naik ke area 3200 ini. Dikarenakan price action dan time cycle-nya yang lumayan mendukung ya. Jadi harusnya kita bisa naik ke area 3000 sampai 3200 dalam beberapa minggu ke depan. Nah, itu layak dipertimbangkan. Kalau kita hitung capital gain-nya ini ada sekitar 20%. Masih lumayan menarik untuk koin-koin besar seperti ETH. Nah, sekarang saya akan coba lihat juga opportunity di 1 jamnya. Apakah ada opportunity yang bagus buat entry. Oke, di time frame 1 jam ini menurut saya masih lumayan menarik ya, walaupun ini ada sedikit rejection di area 2724, tapi harusnya kita masih akan mengalami kenaikan. Ini hanya rejection kecil yang terjadi. Nah, sekarang saya akan coba masuk ETH ya. Saya akan coba 20 kali aja. Untuk marginnya 10. Kita coba buy di harga market ya. Oke, kita bisa perhatikan ini sudah masuk. Nah, ini kita bisa setting ya, untuk tentuin profitnya kita mau berapa persen. Nah, kalau saya targetkan 100% aja. Ini kita coba ya. Kemudian untuk loss-nya saya targetkan 50% aja. Nah, jadi ini ada risk to reward 2:1, dan menurut saya ini cukup bagus ya untuk risk to reward ratio-nya. Oke, sekarang saya akan tekan confirm. Dan ini sudah selesai. Artinya kita sudah berhasil pasang stop loss dan take profit sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita mau tambah posisi, kita juga bisa tambah di sini. Yap, seperti itu ya. Dan kalau kita mau close posisi yang ada di sini, kita juga bisa tekan close ini. Dan ini otomatis kita akan loss ya kalau kita close sekarang. Jadi saya akan biarkan dulu. Kemudian saya akan lanjutkan analisa CoinLink ya. Nah, kalau kita perhatikan CoinLink ini, di time frame 1 jam aja, kalau saya perhatikan ini ada satu trend line. Dan kemungkinan besar trend line ini akan segera ditembus ya. Dalam beberapa jam ke depan, saya ekspektasikan dia akan break dari trend line ini, karena ini sudah di retest sebanyak 3 kali. Kalau kita berhasil break dari trend line ini, target saya akan ada di sini. Di area 40-41 ini. Ini merupakan area yang cukup penting buat kita pantau. Oke, di daily ini juga cukup jelas ya, kita masih belum break dari trend line ini. Tapi kita sudah ada pola bullish flag. Dan biasanya pola bullish flag ini akan berakhir dengan break di atas. Nah, untuk target bullish flag di time frame 1 jam ini ada di area 44 ini. Jadi ini bakal jadi area yang patut kita pertimbangkan. Jadi dalam beberapa hari mendatang saya akan ekspektasikan link bisa menuju ke area 44,5 ini. Oke, sekarang saya akan coba cek deposit saya ya. Tadi saya deposit SRP. Kita bisa langsung lihat. Nah, ini sudah masuk ya. SRP-nya sudah jadi 34. Jadi tadi saya kirim sekitar 20. Dan kemarin saya sempat beli 14 di platform Bitget ini. Dan sekarang SRP saya sudah jadi 34. Jadi ini sudah masuk ya. 20 SRP-nya dari Binance. Nah, jadi untuk SRP ini nanti saya bisa jual jadi USDT. Nah, dari USDT-nya nanti kita bisa mengikuti kompetisi trading yang diadakan Bitget. Nah, untuk kompetisi tradingnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita bisa join tim yang kita inginkan ya. Jadi ini ada banyak tim yang kita bisa pilih, tapi perlu kita perhatikan setelah kita join, kita nggak bisa ganti tim yang lain lagi.
Nah, setelah itu ini untuk hadiah timnya, top 1 sampai top 10. Kemudian ini juga ada hadiah untuk individunya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga, kita harus punya balance minimal 50 USDT untuk mengikuti kompetisi ini. Jadi setelah kalian deposit, kalian bisa langsung join tim yang kalian inginkan untuk berpartisipasi di kompetisi ini. Nah, sebenarnya untuk depositnya kalian juga bisa menggunakan berbagai macam aset ya. Kebetulan saya tadi menggunakan XRP karena biaya fee-nya yang lebih murah dan transaksinya yang lebih cepat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.